dalam berjuang mendirikan NKRI. Ini yang pertama yang paling penting. Yang pertanyaan yang kedua, kondisi sekarang Mas, itu sama persis yang dialami oleh NU tahun 1950-an sampai awal 60-an. Ketika organ yang namanya Darul Islam Indonesia, ya, DII dan TII, Tentara Islam Indonesia, itu kecewa terhadap Soekarno gara-gara jadi Sekar Marijan Kartosuwiryo, ya, itu adalah sahabat Soekarno ketika berguru kepada Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto, keturunannya Kiai Hasan Besari. Haji Omar Said Cokro Aminoto ini dulu mau mendirikan pondok pesantren di Surabaya, tapi aturan Belanda ketat. Akhirnya apa? Beliau menyikapinya dengan cara mendirikan kos-kosan, ya, di Peneleh itu. Jadi pondok asli ini cuma disamarkan jadi kos-kosan. Diajari ngaji, diajari retorika, diajari logika. Makanya anak cucunya, anak-anak ideologisnya Soekarno itu sangat beragam. Ada Soekarno yang nasionalis, ada Kartosuwiryo yang Islamis, ada Alimin yang komunis, ada Musuh yang komunis. Termasuk kemudian ketika Soekarno aktif berdiskusi dengan Agus Salim dan sebagainya. Jadi konklusinya apa Pak? Nasionalisme Indonesia lahir di kos-kosan. Jangan meremehkan kos-kosan ya. Nah, saya itu sama. Soekarno itu diprotes habis-habisan oleh kalangan Islamis. Sahabat-sahabat kita dari kawasan Pasundan, khususnya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kalau nggak salah kelahiran Bojonegoro atau Blora ya. Saya lupa. Itu yang ini adalah panglima Hizbullah yang ditempatkan di kawasan Pasundan. Lalu kemudian kecewa gara-gara Soekarno itu seringkali menandatangani perjanjian dengan Londo, Renville, Linggarjati dan lain sebagainya. Ini Soekarno lembek sekali ini. Akhirnya kemudian ketika berdasarkan perjanjian Renville atau Linggarjati, seluruh pasukan TNI yang ada di kantong-kantong wilayah Pasundan wajib untuk hijrah, long march ke wilayah Yogyakarta yang menjadi ibu kota. Maka pasukannya Kartosuwiryo menolak untuk ikut long march. Dan kemudian 7 Agustus 1949 memproklamirkan berdirinya Darul Islam Indonesia. Nah, saat itu kemudian mengontak beberapa panglima perang yang kecewa terhadap keputusan Soekarno. Siapa? Daud Dayu di mana? Aceh. Amir Fatah di mana? Jawa Tengah. Lalu kemudian siapa? Ibnu Hajar di mana? Kalimantan Selatan. Siapa lagi? Kahar Muzakkar di mana? Sulawesi. Diajak semua gabung memproklamirkan berdirinya Darul Islam Indonesia. Umat Islam mumet. Yang banyak tanya kepada para kiai. Pak Kiai, saya kemarin mendengar ada imam baru. Siapa? Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamirkan diri sebagai imam umat Islam. Kalau besar itu, sekarang kan ada imam besar umat Islam. Saya itu ikut siapa? Ikut Soekarno yang menjadi presiden negara yang tidak jelas seperti Indonesia, atau ikut Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Maka kemudian Kiai Wahab rapat menghasilkan keputusan diantaranya Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Istilah Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah sebenarnya dicetuskan tahun 52 oleh Menteri Agama dari Masyumi, namanya Kiai Fakih Usman, orang Muhammadiyah, tapi juga disetujui oleh para ulama Islam. Tahun 53 para kiai dimotori oleh Kiai Wahab Basbullah, Kiai Maksud Ali Lirboyo dan sebagainya itu rapat. Rapat apa yang dirapatkan? Status negara Indonesia. Karena apa? Ada negara pesaing yang diproklamirkan sambil memberikan propaganda. Kalau awakmu mero negara ini Soekarno, negara kafir Indonesia, sholat murah diterima, poso murah diterima, propaganda seperti itu. Makanya melo negara Islam Indonesia dipimpin siapa? Imam besar Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo niki imami negara Islam Indonesia. Mumet rapat lah. Maka kemudian Kiai Wahab bersama para ulama yang memutuskan bahwa negara status Soekarno dulu, bahwa yang pertama Soekarno itu adalah sah secara fikih sebagai presiden Republik Indonesia. Kenapa? Kata Kiai Wahab, Soekarno lahir sebagai Muslim, menikah dengan cara Islam, dan disumpah sebagai presiden Republik Indonesia dengan cara Islam pula. Pertama. Yang kedua, kenapa istilah Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah? Ya kan? Orang yang memegang kepemimpinan
ad-daruri dengan darurat ya, bisyaukah dengan legitimasi yang dia miliki. Kenapa tidak ada istilah al-imamul a'zam misalnya? Karena kata Kiai Wahab, imamul a'zam yang ada di dalam literasi dan literatur fikih-fikih klasik itu sudah tidak ada 1 milenium lalu. Yang adalah pemimpin dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, makanya Soekarno ini pantas dijuluki sebagai waliul amri ad-daruri bisyauka. Kenapa? Karena Soekarno ini sebagai Presiden Republik Indonesia nanti berhak mengangkat Menteri Agama, dan Menteri Agama berhak mengangkat para penghulu maupun kepala KUA yang kelak itu juga bisa melakukan melakukan tauliyah perwakilan wali hakim dan sebagainya. Yang selanjutnya ini yang paling penting. Kata Kiai Wahab ya, yang kemudian disampaikan lagi di dalam parlemen tanggal 29 Maret 55 kalau tidak salah. Bahwa istilah negara Islam Indonesia dan sebagainya itu sudah diakhiri. Saya lupa esensi narasi teks pidato Kiai Wahab ini, tapi yang paling penting bagaimana kemudian Kiai Wahab ini meneguhkan kembali identitas umat Islam Indonesia yang ada di bawah naungan negara Republik Indonesia. Jadi itu adalah beberapa aspek yang kita sebut sebagai politik tawasud dan politik tawazun ala Ahlussunnah wal Jamaah yang dijalankan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Makanya kemudian apa contoh politik lagi Nasakom itu ya, nasionalis agama dan komunis ya. Kalau kata Kiai Wahab, kalau seandainya nasionalis dan komunis ini dibiarkan dan kita tidak ikut di dalamnya, maka keduanya ini bisa jadi akan bersatu, bisa jadi ini akan saling menjegal. Maka kemudian NU sebagai bagian unsur agama itu harus masuk ke dalamnya. Yang selanjutnya, ini politik tawasud lagi mas-mas banser. Jadi saat itu tahun 60-an TNI itu membentuk sukarelawan untuk berangkat kemana? Ke Operasi Mandala, membantu Pak Harto menjalankan Operasi Mandala, merebut Irian Barat. Yang kedua, TNI juga membentuk barisan sukarelawan Dwi Kora, Ganyang Malaysia dan lain sebagainya. PKI itu mengusulkan pembentukan angkatan kelima, angkatan buruh dan tani. Jadi selain angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan angkatan kepolisian, PKI itu mengusulkan kepada Pak Karno agar mempersenjatai angkatan kelima ya, buruh dan tani dipersenjatai. NU melihat peluang, iki lek kabeh dipersenjatai awak dhewe gak iso gak duwe apa-apa. Apa? Bentuk namanya Banu, perkuat lagi. Apa? Barisan Ansor Serbaguna. Karena dulu itu bentrokan dengan PKI dan sebagainya itu intens. Di Wonokromo Al-Khotijah itu saling serobot. Itu tanah wakaf kan. Pagi hari ditempeli dicepi bendera PKI. Ini milik PKI. Malam hari Ansor Runu cabut ganti bendera Ansor. Ini milik NU. Kesoke ganti meneh. Ya kan? Nah, kalau PKI dulu itu barisan rakyat ya, lawannya Banser ini. Podo pinter-pinter silatih. Banser itu podo pinter silatih. Prinsipnya mereka pukul dulu urusan belakangan. Itu PKI. Lek Banser keprok dhisik mbongko. Jadi podo-podo negatif itu jadi Jadi beberapa orang PKI kadang juga nggak tahu apa itu PKI, apa itu komunis, tapi apa dijajah gitu kan. Jadi ini juga ada teman-teman kita anak-anak muda NU ini nyalahno Banser, ini nyalahno Kiai dalam melihat kasus 65. Saya tidak sepakat. Itu kasus 65. Kita tetap berduka cita terhadap korban minimal 500.000 orang yang dibunuh oleh Orde Baru. Orde Baru itu tumbuh dari tumbuh dan berpijak pada ratusan ribu saudara-saudara kita yang dibantai. Tapi melihat konflik ini dengan kemudian menyalahkan para ulama-ulama NU sebagaimana dialami oleh beberapa orang akademisi termasuk akademisi NU, itu konyol sekali. Karena kasus 65 itu adalah kasus yang sangat kompleks. Ibaratnya saat itu kita emosional, sama-sama saling membawa senjata, tiba-tiba lampu dimatikan. Piye, sampai menentok. Ya pasti menggunus parah. Karena apa? Kita antisipasi. Dan kita juga tahu banyak sekali korban-korban 65 itu dari unsur yang tidak berdosa. Iya kan? Ya. Tapi saya tidak setuju dengan beberapa sahabat-sahabat kita dari NU yang kemudian semuanya menyalahkan kiai-kiai NU. Tidak. Banyak sekali kiai-kiai NU yang kemudian menyelamatkan orang-orang ini, termasuk kiai-kiai NU di Lirboyo. Anak-anaknya PKI itu dipondokkan dan dilindungi identitasnya.
Termasuk kakek saya di Jember. Kakek saya itu sebenarnya salah satu target